Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nadia Fauzani, mahasiswa Magister Informatika, program Data Science. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu proyek atau tugas dari mata kuliah Applied Machine Learning, di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi machine learning pada prediksi data mining. Nah, berikut adalah data yang akan kita olah untuk prediksi data mining adalah data income atau pendapatan, di mana dipengaruhi oleh beberapa variabel, salah satunya adalah tingkat pendidikan dan juga status pernikahan. Baik, di sini saya akan menggunakan Jupyter Notebook menggunakan bahasa pemrograman Python. Sini kita langsung saja membuka lembar kerja yang baru. Nah, kita akan menginstal terlebih dahulu library yang kita butuhkan untuk proses prediksi. Yang pertama adalah kita akan install library Scalar. Nah, library Scalar ini adalah library untuk penggunaan machine learning di Python. Kemudian yang kedua adalah install library NumPy, adalah untuk mempermudah penggunaan data dalam bentuk array atau untuk perhitungan data statistik, aljabar, atau matriks. Kemudian kita install library Pandas, adalah untuk membantu kita dalam proses pengolahan data dalam bentuk tabel. Nah, kemudian terakhir adalah library Matplotlib. Ya, ini adalah untuk grafik atau diagram. Nah, kemudian kita running. Nah, oke. Nah, sambil menunggu kita akan mengambil library yang telah kita install tadi, yaitu import Scalar, kemudian import NumPy, snp, kemudian import matplotlib.pyplot plt, kemudian import pandas spd. Nah, kemudian kita running. Oke, kita lanjut untuk menampilkan atau mengambil data yang akan kita proses. Di sini dataset.pd.read CSV. Nah, karena bentuk dataset yang kita akan olah yaitu bentuknya adalah CSV. Kemudian kita samakan dengan nama file dari dataset yang kita punya, yaitu data_latihan.csv. Oke, kemudian kita akan coba lihat datasetnya. Di sini Oke, coba kita running. Nah, di sini kita bisa lihat datanya, yaitu ada 30.162 data, di mana terdiri dari 15 kolom. Nah, kemudian setelah itu, karena ini salah satu contohnya adalah data mining supervised learning, di mana sini telah kita ada label atau dari target, yaitu dari kolom income. Dan kemudian kita akan pisahkan mana variabel X dan variabel Y, di mana variabel X kita ketahui bahwa variabel yang mempengaruhi variabel Y gitu. Di sini variabelnya adalah income, dan variabel-variabel lainnya adalah seperti saya sebutkan, ada status pernikahan, kemudian tingkat pendidikan. Nah, di sini kita coba menggunakan dataset.ilog. Nah, ilog ini adalah untuk kita memanggil data yang kita butuhkan berdasarkan kolom gitu. Nah, di sini untuk X ini kan variabel-variabel yang mempengaruhi. Di sini kita akan panggil kolom yang 0 dan 2. Oke, .ls.
Nah, kemudian variabel y-nya ini variabel y adalah hanya kolom yang income aja. Nah, kemudian kita ketik sini 1. Nah, kita lihat di sini, kita running. Oke, misalnya kita mau lihat data X-nya. Kita print. Nah, ini data X-nya. Kemudian jika kita ingin mencoba lihat variabel y-nya, nah ini variabel y-nya bisa kita lihat bahwa hanya dari kolom income-nya saja kan, jadi labelnya atau targetnya gitu. Nah, kemudian setelah itu kita akan split atau bagi data ini menjadi 2 data, yaitu data training dan juga data testing. Nah, kita mengambil dari library sklearn kembali, sklearn.model underscore selection. Nah, kemudian import train underscore test underscore split. Nah, kemudian kita akan bagi di mana x train, x test, kemudian y train, y test sama dengan train underscore test underscore split. Nah, di sini variabel x, kemudian variabel y, kemudian komposisi dari test size itu sendiri kita komposisinya adalah 20% dari keseluruhan data. Jadi 0,20. Nah, berarti 20% data size, data test, dan juga data trainingnya adalah 80% dengan kita menggunakan random step sama dengan 0. Oke, kemudian kita lihat, kita running. Ya, tidak ada masalah. Dan kemudian setelah itu, setelah kita membagi data training, data testing dengan komposisi 20% banding 80%, kita akan coba menggunakan algoritma machine learning, yaitu decision tree classifier. Kita sklearn the tree, import decision tree classifier. Oke, classifier sama dengan decision tree. Kita copy dari sini decision tree classifier dengan kriterian sini classifiernya adalah entropy dan random step sama dengan 0. Nah, kita akan mencoba model data mining menggunakan decision tree classifier, yaitu dari data train yang telah kita siapkan tadi, yaitu x train dan juga y train, ini untuk melatih model prediksi yang akan kita buat. Oke, kita coba running. Decision tree classifier decision kriterian entropy random step classifier fit.
criterion. Oke, kita running kembali. Nah, ini sudah berhasil untuk model prediksi decision tree classifier. Nah, kemudian kita coba memprediksi dari model decision tree classifier yang telah kita latih tadi menggunakan data training, itu classifier predict dari data test. Oke, coba running. Nah, selanjutnya adalah kita coba lihat dari hasil prediksi. Underscore prediksi. Kita running. Nah, bisa kita lihat bahwa hasil dari prediksi data testing di sini yaitu untuk income kurang dari 50k, kurang dari sama dengan 50k dan juga lebih dari 50k. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana akurasi dari model prediksi yang telah kita lakukan. Scalar.matrix import akurasi score. Kemudian kita akan lihat akurasi score dari prediksi yang telah kita buat. Sini prediksi, y underscore test. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat bahwa akurasi skor dari prediksi menggunakan algoritma decision tree classifier yang telah kita lakukan tadi adalah 0,6792 atau kita buatkan 0,68. Nah, kemudian karena ini adalah decision tree classifier di mana adalah berupa pohon keputusan. Nah, kita akan lihat bagaimana gambar dari pohon keputusan model prediksi ini. Nah, kita menggunakan from scalar.tree import decision tree classifier plot underscore tree clf sama dengan decision tree classifier. Nah, kemudian kita akan coba atur gambar dari pohon keputusan itu dengan size sama dengan 40 kali 20. Oke. Kita di sini clf sama dengan clf dot fit. Kemudian kita akan lihat dulu pohon keputusan dari data training x train dan y train. Oke, kemudian kita lihat plot underscore tree dari clf kemudian valid sama dengan true. Oke. Nah, kita akan memberikan judul dari gambar pohon keputusan nanti, yaitu decision tree training for training dataset. Jadi kita akan lihat pohon keputusan dari data training terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tampilkan plt.show. Coba kita running.
membutuhkan waktu yang cukup lama karena datanya itu ada 30.162 data. Nah, di sini sudah muncul pohon keputusan dari data training. Kemudian kita akan coba lihat gambar pohon keputusan dari data testing. Kita cuma ganti di sininya X-test. Kemudian Y-test di sini design training for testing dataset. Oke, kita running kembali.
Nah, di sini pohon keputusannya cukup banyak sekali karena dari 30.162 data. Jadi untuk proses runningnya pun cukup lama. Nah, ini sudah muncul juga dari data testing untuk pohon keputusan atau decision tree-nya tidak sebanyak yang data training karena memang komposisi data training lebih banyak, itu 80% dari jumlah data, dan untuk data testing ini 20% dari keseluruhan jumlah data, itu 30.162 data. Ini adalah pohon keputusan untuk data training dan data testing, dan ini pohon keputusan untuk data training. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.